Halo, selamat siang semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? PPT-nya sudah Sudah, Kak. terklik. Oke, mari kita mulai tutorial kita di kelas paralel. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait Gaussian ya, sama mohon maaf tadi agak sempat keputus. Bagaimana? Suaranya sudah terdengar kembali. Sudah, Udah, Kak. Kak. Bentar ya, kita mengerjakan ini dulu, mengerjakan tugas dulu. Jadi ada dua soal ya. Ini nanti kita bahas PR-nya sama ini. Nah, ini ada latihan soal, mungkin bisa teman-teman screenshot dulu. Latihan soal nomor 1, cari nilai koefisien B yang membuat sistem persamaan di bawah ini menjadi singular. Kemudian cari nilai G yang membuat sistem tersebut dapat diselesaikan. Nah, carilah juga dua contoh dan solusinya. Ya, ini ya, saya share di Teams di kolom chat. Dan soal nomor 2 yang ini selesaikan. Ini waktunya kita mulai jam 13.45, berakhir 20 menit ya. Jadi sekitar jam 14.05. Silakan teman-teman bisa mengerjakan dulu. Ini nanti sebagai pengganti tugas ya. Jadi nanti di submit di kolom presensi. Untuk kolom presensinya sebentar saya share dulu. Ya, jadi tugasnya nanti di submit di link yang sudah saya kasih. Itu nanti silakan submit di antara jam 13.45 sampai 14.05 ya. Monggo silakan bisa mulai dikerjakan.
sepertinya masih ada yang belum submit, mungkin waktunya ditambah 5 menit ya, jadi 14.10.
Ya, sudah semuanya? Kita lanjut ya. Pembahasan berikutnya kita kita bahas PR pekan lalu. Jadi pekan lalu Pak Syukron kan memberikan PR ya. Ada beberapa nomor. Untuk tutorial ini kita mungkin akan bahas 3 nomor aja. Jadi kita bahas dari nomor 1.9 ya. Di sini bisa kalian lihat di bukunya Gil Bertrand edisi keempat. Nah, untuk yang nomor 9 ini ada 3 titik. Nah, 3 titik ini menggambarkan paralelogram. Nah, paralelogram itu jajar genjang ya. Nah, dari 3 titik ini sebenarnya kita bisa menghasilkan 3 bentuk dari jajar genjang atau paralelogram. Nah, tapi di sini kita diminta untuk menggambarkan 2. Jadi dari 3 yang bisa dibentuk, kita diminta untuk menggambarkan 2 contoh dari paralelogram yang memungkinkan gitu ya. Nah, titik-titik ini digambarkan seperti ini. Jadi ada titik 1142 ya. Coba saya tulis di sini 1142 ya. Kemudian titik 4,2 berarti X-nya 4, Y-nya 2 ya. Di sini. Dan 1,3 X-nya 1 dan Y-nya 3 ya. Nah, di mana posisi paralelogram? Yang pertama pasti ya gambarnya ya kita tarik aja ke atas. Terus gimana caranya biar kita tahu bahwa itu adalah paralelogram ya? Caranya yaitu kita membutuhkan namanya arah ya. Vektor itu kan dia punya arah sama punya panjang ya. Nah, kita harus mencari arah dan panjangnya yang sama dengan ketiga kombinasi titik ini. Dari 3 ini ya, 11, 42 dan 13, kita punya 2 buah. Nah, vektor pertama ya misalkan ini dan vektor kedua misalkan ini ya. Nah, ini misalkan suatu vektor A ini adalah vektor B. Nah, untuk membentuk suatu jajar genjang ya, kita membutuhkan 2 vektor lagi yang sama. Maksudnya apa? Sama yaitu sama besarnya dan sama arahnya. Kita katakan dia sebagai, misalkan kita katakan sebagai A aksen dan B aksen. Nah, A aksen di sini itu besarnya harus sama dengan besarnya A. Dan A aksen ini harus sama dengan A. Ya. Dan B, ya, B aksen harus sama dengan B dan arah juga harus sama dengan B. Kalau kita punya vektor seperti ini, kita geser kan arahnya sama ya. Di sini kita punya B, berarti kita misalkan di sini 4,2 dan 1,1, berarti B ini besarnya sama dengan 4 dikurangin 1 dan 2 dikurangin 1 ya. Itu 3,1 gini. Maka B aksen juga harus punya besar seperti ini. Kalau kita katakan yang besarnya berapa B ini? B ini besarnya sama dengan 3 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. 3 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 10 ya, akar 10. Nah, kalau A bagaimana A? A itu besarnya kita taruh di atas, A sama dengan kita misalkan arahnya kita ke atas ya. Kalau B misalkan arahnya ke sini. Ini 13 dan 11. Berarti A ini besarnya 0, 2 ya. Dan dikurangin 1 dan 3 dikurangin 1 ya.
dan besarnya sama dengan 2 ya. Karena apa? 2 kuadrat. Oke. Nah, maka di sini harus kita cari nilai yang sama. Nah, di sini contoh yang pertama kita punya titik keempat pada poin 4,4. Yang mana misalkan ini B aksen ya, B aksen dan ini A aksen ya. Nah, B aksen berapa? B aksen sama dengan 4,4, berarti 4 dikurangin berapa? 4 dikurangi 3 ya, 1. Dan 4 dikurangin 1, 3, berarti 31 ya, sama ya, sama dengan B ya. Ini kan X-nya 3 ya, X-nya 3 itu, X-nya itu 4 di sini ya. Di sini X yang di sini 1. Ini 1,3 ya. Sama ya. A-nya juga sama. A-nya besarnya 0,2. Nah, karena arahnya sama, ini arah memperlihatkan arah. Yang 0,2 juga sama memperlihatkan arah dan magnitudenya juga sama, besarnya sama. Maka dia dikatakan membentuk paralelogram ya. Nah, untuk yang kedua contohnya seperti ini. Kita taruh di bawahnya titik keempat ya, titik keempat ada di sini, menghasilkan misalkan vektor ya, vektor yang sama dengan vektor A dan vektor B, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 1.27, masih di problem set yang sama. Nah, di sini kita membayangkan ya, kita membayangkan suatu ruangan, suatu ruangan yang mana itu diberi keterangan ya dengan suatu arah vektor X, Y, dan Z. Jadi misalkan kita gambar suatu ruangan ya, suatu ruangan dia punya sumbu X ya, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini kan seperti ruangan ya, ruangan berbentuk apapun. Bisa bentuknya bola, bisa bentuknya kotak, bisa bentuknya apa aja ya. Ini namanya koordinat kartesian. Jadi dia digambarkan oleh suatu koordinat kartesian, misalkan seperti ini. Nah, di mana pertanyaan adalah jika kita punya vektor ya, vektor I dan vektor I plus J, apa bidang yang dibuat oleh kombinasi linear seluruh vektor tersebut. Jadi kita punya 2 vektor ya, dan yang ditanyakan adalah suatu bidang. Bidang apa sih yang terbentuk gitu loh dari vektor tersebut ya. Maka kalau misalkan kita punya vektor ini 1,0,0 itu kan sama aja misalkan kita punya di sini ya. Ini vektor I 1,0,0 ya. Dan 1,1 ya. 1,1 kurang lebih di sini 1,1,0 ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, 1 plus ini tuh mereka berada pada bidang apa? Mereka berada pada bidang XY ya. Mereka pada bidang XY. Sehingga kombinasi linear dari 2 vektor tersebut akan melingkupi seluruh bidang pada bidang XY atau enggak ya pada bidang XY ya. Seperti ini ya. Karena Z-nya bernilai 0, maka kombinasi linear dari kedua vektor akan melingkupi seluruh bidang pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita katakan ini bisa jadi bisa dikatakan sebagai linear kombinasinya dalam bentuk suatu XY plane atau bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y gitu.
Nah, kalau jawabannya linear kombinasi dari I dan J pada bidang XY adalah berada pada bidang X. Karena hanya terdapat komponen X dan Y saja pada hasil penjumlahan tersebut. Sehingga hasil kombinasinya berada pada XY plane gitu ya. Kemudian yang terakhir, nah, ini kita punya 3 buah vektor ya, 3 buah vektor, kemudian 1 buah vektor hasil, atau enggak 1 buah kombinasi linear. Nah, di sini vektor U, V, dan W ini dikombinasi linearkan dengan C, D, dan E. Can you somehow find C, D, and E? Nah, kita disuruh mencari nilai C, nilai D, dan nilai E. Bagaimana caranya? Nah, pertama kita tulis dulu persamaan CU, DV, dan EW sama dengan B. Ya. Jadi kita tulis misalkan di sini C ini 2 min 1 0, kemudian plus D min 1 2 min 1 ya, dan W atau sorry, dan ini E ding ya, ini 0 min 1 dan 2 seperti ini ya, sama dengan 1 0 0. Nah, kita jadikan satu baris aja ya, itu jadi 2C min 2D terus ini min C plus 2D min E, terus ini min D plus 2E. Oke. Sama dengan 1 0 0. Ya. Oh, ini harusnya D. Oke, 2C min D ya. 2C min D sama dengan 1. Maka D sama dengan kita pakai persamaan 2 ya. 2C sama dengan D ya. 2C sama dengan D. Kok 1? Oh iya 1 nih. 1 nih. 2C min D sama dengan 1. Nah, kita punya persamaan yang kedua ya. Min D plus 2E sama dengan 0. Min D plus 2E sama dengan 0. Berarti min D sama dengan min 2E atau D sama dengan 2E ya. Nah, ini kita punya dari persamaan ketiga itu. Kita punya ini. Terus kita dapat C sama dengan 3/4 ya. Dari mana? Ya dari substitusi aja kita masukin di sini ya, misalkan kita masukin di persamaan kedua ya. Berarti kan min C plus 2D 2E gini kan. Min C plus 4E min E sama dengan 0. Dengan 0 min C plus 3E sama dengan 0. Min C sama dengan min 3E. Berarti C sama dengan 3E. Nah, setelah itu baru dimasukin lagi. Jadi nanti sistemnya seperti ini. Atau enggak nanti bisa pakai sistem Gaussian juga bisa ya. Nanti dimasukin lagi kemana ya? Dimasukin lagi ke... kalau ini dapat E-nya dulu ya. Ke 2C min 2C min D misalkan sama dengan 1. C-nya masukin berarti 6E. Min D-nya berapa? D 2E. Tuh berarti ini 4E ya. Ini mudah-mudahan benar ya. Coba 1/4 0,25. Oke ya 1/4. Oke ini E 1/4. Nanti C-nya D-nya 1/4 berarti D-nya berapa? D-nya sama dengan 2 kali 1/4 ya. Sama dengan setengah. C-nya berapa? C-nya 2C min D sama dengan 1. Berarti 2C
min setengah ya sama dengan 1. 2C sama dengan 3/2. 4C sama dengan 3 ya. C sama dengan 3/4. Oke, benar ya. Berarti di sini kita ketemu C-nya 3/4, terus E-nya 1/4, dan D-nya setengah. Ya, sama ya. Oke, tadi latihan soal sudah, kemudian pembahasan ya. Jadi untuk pembahasannya, untuk membuat sistem ini ya, jadi kan ada 2 soal, 3x plus BY sama dengan 12, 6x plus 8Y sama dengan G. Nah, pembahasannya untuk membuat sistem tersebut menjadi singular, maka kita memilih nilai B yang dimana ketika kita akan melakukan eliminasi antara persamaan 1 dengan persamaan 2, pivot keduanya harus 0 ya. Jadi kita kalau misalkan punya 2 persamaan ini, maka pivot keduanya yaitu bagian 8Y-nya ini harus bernilai 0 ya. Jadi ketika sudah dieliminasi, maka dia akan menghasilkan 0 gitu di bagian sininya. Seperti itu. Kemudian B yang sesuai agar sistem persamaan tersebut menjadi singular adalah 4. Kemudian setelah eliminasi, maka akan diperoleh 0 sama dengan G min 24. Dari hasil tersebut terlihat jika nilai G yang memenuhi agar persamaan tersebut dapat diselesaikan yaitu 24. Dan kemudian sistem ini akan memiliki infinite solution. Jadi ketika dia singular ya, dia punya solusi yang infinite. Artinya apa? Karena dia saling berhimpit bisa jadi ya. Jadi ada 2 garis gitu ya. 2 garis dan dia karena dia XY doang. Berarti dia bisa jadi karena infinite solution artinya apa? Garis tersebut saling berhimpit gini ya. Saling berhimpit sehingga solusi yang memenuhi kedua garis ini bisa dimanapun itu ya. Gitu ya. Kalau dia suatu singular, contoh singular seperti itu salah satunya. Ya, nomor 2 ya. Ini 3 persamaan. 2x plus 3y minus z sama dengan 3, 2x plus y minus z sama dengan 0, dan 5x plus 2y sama dengan 2. Kemudian setelah itu, ketiga persamaan ini kita rubah dalam bentuk matriks ya, di mana koefisiennya kita masukkan dalam matriks A, kemudian variabel-variabel yang kita ingin cari kita masukkan di vektor ya, vektor x, yaitu yang terdiri dari x, y, z, dan nilai yang di sebelah kanan kita masukkan dalam vektor B. Vektor X, ini matriks A, dan ini matriks B. Nah, maka dari sini kita lakukan yaitu mencari Gaussian elimination. Kita pakai Gauss elimination. Kemudian kita eliminasi setiap barisnya ya. Jadi dari 2, 3, minus 1, kemudian kita eliminasi baris kedua dengan R2 sama dengan R2 minus R1 ya. Nah, ini kan nilai 2, 3, minus 1, kita kalikan dengan 2. Oh ya, ini langsung pakai matriks ya. Nggak apa-apa ya. Ini bentuk matriks eliminasinya. Jadi kalau misalkan bentuk sederhananya ya, kalau kita punya 2, 3, min 1, 2, 1, min 1, 5, 2, 0. Kita eliminasi yang keduanya, berarti kan kita cari bagian ini ya, kita nolkan bagian yang sebelah sini. Berarti kan kita kurangin R2, ini kan R2 ya, kita R2, ini R1, ini R3. Kita gimana caranya biar R2 0, berarti R2 ya, sama dengan R2 minus R1 ya, karena R1-nya kan sama-sama 2. Berarti 2 minus 2 sama dengan 0. Ini jadinya 0 ya harusnya ya. Wah, kok ini min 1? Oh, ini bagian kanan. Oh, ini 0 benar. Ini 0. Kemudian yang 1 yang tengah berarti kan apa? 1 dikurangin 3 ya, sama dengan min 2 ya. Kemudian min 1 yang sebelah kanan sendiri, min 1 dikurangin berarti tambah 1 sama dengan 0 ya. Sama ya. Dan yang sebelah kanan untuk vektor B berarti 0 dikurangin 3 sama dengan min 3 seperti itu. Nah, nilai
pengurangan ini itu sama dengan nilai pengurangan. Nilai ini ya. Nilai ini tuh kalau misalkan ditulis, kita bisa tuliskan dalam bentuk vektor. Bentuk matriks, sorry. Matriks. Matriks apa ini? Namanya matriks apa? Namanya matriks eliminasi. Seperti ini. Matriks eliminasi. Gimana caranya? Ya kita tinggal taruh koefisiennya, koefisien untuk pengurangannya, yang dia membuat dia nilai nolnya itu di sebelah kiri bawah ya. Kalau kita mengeliminasi baris kedua, berarti kita taruh di bagian baris kedua ya. Seperti itu. Ini koefisiennya. Jadi kalau misalkan R2, R1 kan kita bisa tulis R2 sama dengan R2 minus min 1 ya. Min 1 kali R1 ya. Gini ya. Seperti itu. Jadi ini koefisien minus 1-nya itu ada di bagian sini. Mungkin ini ada sedikit ini ya agak keliru, tapi ya intinya kalau misalkan koefisien pengurangnya itu ada di bawah sini, jadi nanti bakalan muncul di bagian bawah sini gitu. Terus selanjutnya untuk mengeliminasi baris R3, nah kan kita taruh di sebelah bawah sini yang pojok kiri bawah ya. Kalau koefisiennya 5/2, maka kita taruh. Oke, seperti itu terus. Untuk R3 juga sama. Nah, ini udah dapat nih. Hasil akhirnya yaitu ini ya, segitiga atas dari matriks ya. Dan ini dapat tuh 5/2Z, 5/2Z sama dengan 11/4. Berarti Z-nya nanti tinggal dikali silang ya. Z sama dengan 22. Apa itu? Ini ya. Nah, kayak gini kita udah dapat nih namanya, kita sebut ini sebagai matriks U. Matriks U berarti perkalian eliminasi matriks ya. Eliminasi matriks dengan matriks A. Gitu ya. Sedangkan matriks C berarti perkalian antara eliminasi matriks dengan matriks dengan vektor B. Kalau U ini E kali A. Kalau si C itu E kali B. Nah, setelah ini kita pakai metode back substitution. Jadi kita substitusi balik, kita mencari nilainya dari bawah ke atas gitu ya. Kita mulai dari nilai Z, maka kita dapatkan ini ya, Z. Maka Z-nya 11/10. Ya, tadi sama ya, 22/20 ya, dibagi 2 aja jadi 11/10. Terus Y-nya kita masukin, ketemunya Y 3/2, dan X-nya kita masukin, ketemunya min 1/5. Seperti itu ya. Nah, pembahasan nomor 2 di sini ada E, eliminasi matriks ya. Itu kan dimulai dari E21 ya. Pertama karena di pojok kiri atas yang di baris kedua, kemudian di baris ketiga yang di kolom pertama, E31. Jadi E21 ini cara bacanya itu ini menunjukkan barisnya, ini kolomnya ya. Artinya baris kedua, kolom pertama. Kalau yang E31 berarti baris ketiga, kolom pertama ya. Kalau E32 berarti baris ketiga, kolom kedua. Seperti itu ya. Nah, ini untuk mencari nilai matriks E, itu dikalikan aja ketiganya. Ketemulah seperti ini. Ya. Kita lihat diagonalnya tetap bernilai 1 ya. Oke. Mungkin itu udah presentasi tadi ya sebenarnya. Ada pertanyaan mungkin? Belum? Nanti mungkin bisa ditanyakan, bisa lewat PM ya. Oke, saya tutup pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih sudah ikut tutorial pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.